Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah fakashafallahu bihil ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwati hafizakumullah jami'an, senantiasa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat keimanan, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada qudwah dan teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu kita membahas berkaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah mutabiqatun lil fitrah. Bahwasanya akidah ahlu sunnah wal jamaah itu adalah akidah yang selaras dan sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ikhwani hafizakumullahu jami'an, hal ini sebagaimana yang Nabi SAW telah sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu ketika Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi. Bahwasanya setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di sini adalah Islam. Nah, dilahirkan di atas fitrah. Ya, fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah ya yang membentuk anak tersebut ya. Seperti yuhawidanihi, ya, apakah itu membentuk dia menjadi seorang Yahudi, au yunassaranihi, atau membentuk dia sebagai seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau ya membentuk dia sebagai seorang Majusi. Kemudian dalam hadits qudsi juga Allah tabaraka wa taala telah firmankan ya bahwasanya inni khalaqtu ibadi hunafa ya kullahum, bahwasanya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu hunafa, ya semuanya itu dalam keadaan lurus, semuanya dalam keadaan hanif ya, yaitu ya betul-betul ya di atas fitrah yang tidak tercampur sedikit pun dengan noda-noda daripada ya kesyirikan ataupun yang semisalnya. Maka ikhwani hafizakumullahu jami'an, ya syaitanlah yang datang kepada mereka kemudian fajtalatsuhum ya an dinihim, yaitu menyesatkan mereka, menyimpangkan mereka daripada agama mereka. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya hadis yang dari jalan sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika dia memiliki seorang budak, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya suruh menghadirkan budak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul budak wanita tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya bahwasanya ya aina Allah, di mana Allah tabaraka wa taala. Maka si budak wanita tersebut ya sambil berisyarat fa asyarat ila sama, ya mengisyaratkan ke langit sambil mengatakan fis sama, di langit, bahwasanya Allah tabaraka wa taala di langit. Maka si budak wanita ini ya dengan fitrahnya dia ya yang mana pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mereka tidak sedikit pun terkena dengan ilmu-ilmu yang ya kita kenal dengan ilmu-ilmu yang datang daripada barat, seperti ilmu-ilmu yang maka ya
mereka masih hidup di atas fitrah mereka, dan mereka budak wanita ini dia menjawab sesuai dengan fitrahnya, yaitu dia menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya lagi bahwasanya siapa aku, man ana, bahwasanya ya siapa aku, kata budak wanita tersebut yaitu anta Rasulullahi, engkau adalah rasulnya Allah tabaraka wa taala. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada tuannya yaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami untuk membebaskan wanita tersebut, ya, untuk membebaskan wanita tersebut dan mengatakan dia adalah seorang yang mukminah yang beriman, seorang muslimah. Nah, maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terhadap apa yang dikatakan oleh seorang budak wanita tersebut. Kalaulah ya hal itu salah, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sudah menegurnya. Kalaulah hal itu salah, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memperbaiki ataupun membenarkan kesalahan yang dia lakukan. Akan tetapi ya, karena dia menjawab benar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia seorang muslim, seorang muslimah, ya mukminah, maka Rasul perintahkan untuk dibebaskan. Nah, ikhwani hafizakumullahu jami'an, maka inilah ya akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, dan para ulama ya, seperti para ulama yang kibar ulama dari kalangan mutakallimin pun mereka di akhir hayatnya mereka mencela ilmu kalam, ya, ilmu yang ya menafikan fitrah dan lebih mengedepankan akal, sehingga ya akidah yang sahih, akidah yang dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan Sunnah ditinggalkan hanya untuk mengedepankan akal mereka, seperti ta'til ya, yaitu mengingkari ya, ataupun apa ya, mentakwil. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara pembesar-pembesar ulama-ulama dari kalangan ulama-ulama terdahulu yang ya terkenal dengan apa namanya pemahaman mereka, atau kibar ulama dari kalangan mutakallimin, di antaranya Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini ketika beliau mengatakan bahwasanya waha ana, dan inilah aku, ya, za amutu ala aqidati ummi, yaitu aku memiliki maut, kematian di atas akidah ibuku. Maksudnya apa? Di atas akidah orang tuanya yang masih ya dibangun di atas fitrah. Kemudian beliau juga mengatakan ya ala aqidati ajaiz, yaitu di atas akidahnya ajaiz, ya ajaiz yaitu orang-orang yang masih berada di atas fitrahnya Naisabur, dia yang ada di Naisabur. Ikhwani hafizakumullah hafizakumullah jami'an. Begitu juga al-Imam ya al-Imam Ar-Razi. Al-Imam Ar-Razi yang mana beliau sangat ya mendalami, sangat dalam ilmunya berkaitan dengan ya atau berkaitan dengan ilmu kalam ini. Beliau juga mengatakan hal yang sama, ya, bahwasanya ya manil tazama dinal ajaiz, ya siapa yang konsisten ya di atas agamanya al ajaiz, orang-orang yang masih di atas fitrahnya, yang tidak tercampur sedikit pun dengan ya penyimpangan-penyimpangan, yaitu berupa apa? Berupa ilmu kalam, maka fahuwal faiz, maka dia adalah orang yang ya beruntung, orang yang bahagia, orang yang selamat. Maka di sini ikhwani hafizakumullah jami'an, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah akidah yang selaras dan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian ikhwani hafizakumullah jami'an, pada sore hari ini kita mengambil faedah yang keempat. Kita membahas faedah yang keempat yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Kutub wa Rasailu, ya. Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, yaitu ya pada faedah yang keempat berkaitan dengan al-kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat, bahwasanya apa? Berbicara, pembahasan kita berkaitan dengan sifat itu sudah pasti adalah satu cabang daripada pembahasan kita berkaitan dengan apa? Zat Allah tabaraka wa taala. Artinya ketika kita berbicara tentang sifat, maka kita sedang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan kalau orang menafikan sifat, orang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia sedang ingin mengingkari keberadaan Allah tabaraka wa taala. Ya, ala sabilil mithal, contoh, kita berikan contoh. Orang-orang yang menafikan, contoh, mereka menafikan bahwasanya ya Allah tidak beristiwa di atas ilmu kalam. Ya, menggunakan akal mereka, mereka katakan Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di antara langit dan bumi. Ya, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Ya, Allah tidak di bawah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada tapi tidak ya membutuhkan kepada arah, atau tidak di atas juga tidak di bawah. Ucapan seperti ini hakikatnya ingin mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak ada itu tidak ada di langit, tidak ada di bumi, tidak di antara langit dan bumi.
Tentunya di sini kita berbicara tentang Allah. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya, bukan berarti ya kita ingin mengatakan Allah, tapi kita mengatakan bahwasanya Allah fis sama, Allah di langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bagi dirinya sendiri, menetapkan bagi dirinya sendiri, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Jadi ikhwani hafizakumullah jami'an, ketika kita berbicara tentang apa? Tentang sifat Allah tabaraka wa taala, hakikatnya kita sedang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan ketika seorang mengingkari sifat Allah tabaraka wa taala, maka hakikatnya dia sedang ingin mengingkari Allah tabaraka wa taala. Sehingga para ulama mengatakan apa? Orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka sedang menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, hakikatnya mereka sedang menyembah ada. Adapun orang-orang musyabbiha yang menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, maka hakikatnya mereka ini sedang menyembah berhala. Dan Allah Maha suci daripada apa yang mereka katakan, ya. Ya, subhanallahi amma yasifun, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Jadi ini pembahasan kita dari faedah yang keempat ini adalah al-kalamu fi sifati far'un anil kalami fi dzat. Bahwasanya berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan dia adalah satu cabang daripada pembahasan kita berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Orang berbicara tentang zat Allah, ya, orang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala berarti dia sedang berbicara tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Mu'attilah mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat. Allah tidak punya tangan, Allah tidak beristiwa di atas arsy dan sebagainya. Nah, kemudian mereka mengatakan Allah itu wujudnya ada. Padahal kalau kita berbicara tentang wujud, ya, bukankah wujud itu manusia juga punya wujud? Kalau seandainya ya mereka ingin mengatakan Allah ya ada wujud, manusia juga punya wujud. Akan tetapi di sini yang harus menjadi landasan dan pembeda di sini adalah wujud manusia, wujud makhluk berbeda dengan wujud Allah tabaraka wa taala. Ya. Begitu juga seperti kita katakan sifat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan tangan. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Allah, kita mengatakan Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran. Pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Bahwasanya apa? Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah tabaraka wa taala dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini ikhwan, ya, wal qawlu fi ba'dis sifati kal qawli fil ba'dil akhar. Ya, bahwasanya apa? Ini kaidah kita, bahwasanya berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala berarti kita berbicara tentang zat. Ketika kita berbicara tentang zat, berarti di sini kita sedang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ketika kita membahas atau berbicara tentang sebagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti juga kita sedang membahas tentang sifat-sifat yang lain. Maka di sini ikhwan, kaedahnya berlaku kepada semuanya. Ketika kita menetapkan satu kaedah buat satu sifat Allah Subhanahu wa taala berarti ini berlaku untuk semuanya. Contoh, ketika kita mengatakan Allah punya sifat rahmah. Allah dzur rahmah al-wasi'ah. Allah memiliki satu sifat rahmah yang begitu luas. Sifat rahmat yang begitu luas. Nah, apakah manusia punya sifat rahmat? Orang-orang Mu'attilah, ya, ada sebagian daripada mereka yang mereka mengingkari sebagian sifat dan mereka menetapkan sebagian sifat yang lain. Seperti sifat rahmah. Mereka menetapkan Allah memiliki sifat rahmah. Akan tetapi apa? Ya, di sini ya, secara tidak langsung kalau kita mau kembali kepada kaidah yang mereka gunakan, ya, bahwasanya ya kalau seandainya menggunakan kaidah yang mereka gunakan berarti ya rahmat, Allah punya rahmat, manusia punya sifat rahmah juga. Apakah di sini ya sifat rahmah Allah sama? Tentunya tidak. Tentunya tidak, ya. Begitu juga seperti Allah memiliki wajah, tapi wajah dan tangan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sama dengan tangan dan wajahnya manusia. Ikhwani hafizakumullah jami'an, maka ketika kita berbicara tentang sebagian sifat, maka di sini kita berbicara sama seperti juga kita berbicara tentang sifat yang lain. Ketika kita menetapkan satu kaedah terhadap satu sifat, maka itu berlaku kepada sifat yang lain. Ketika kita menetapkan satu sifat, maka kita harus menetapkan sifat-sifat yang lain juga. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, ya, tidak sebagaimana orang-orang ahlul kalam ataupun orang-orang yang ya mengedepankan mengedepankan akal mereka, ya, orang-orang yang ya terkenal dengan
ya terfitnahnya mereka dengan ilmu filsafat. Wallahu alam bissawab. Ikhwani hafizakumullah jami'an, maka Syekh ya Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan di sini ahlus sunnati wal jamaati yuthbituna kullama athbatahu Allahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati ala wajhi yaliqu bikamali wa jalalihi. Bahwasanya apa? Ya, bikamalihi wa jalalihi. Bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah ya mereka selalu menetapkan segala sesuatu ya yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya sendiri ya, apakah itu dalam Al-Qur'an ya yang datang dalam Al-Qur'an, maka Allah tetapkan, kita tetapkan inilah ahlus sunnah wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ahlus sunnah mereka menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah tabaraka wa taala minal asma'i was sifati, daripada nama maupun sifat, tidak dibatasi, tidak dikurangi ya. Ya, kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya. Seperti Nabi katakan Allah punya 99 nama ya. Allah punya ada namanya begitu banyak ya, bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas. Nama Allah tidak terbatas, tapi yang dikabarkan kepada kita cuma 99. Cuma 99. Maka di sini ikhwani hafizakumullah jami'an, bahwasanya ya ahlus sunnati wal jamaah maka mereka menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya dan apa yang ditetapkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah itu daripada nama maupun sifat. Makanya di sini ketika kita menetapkan satu sifat, kita juga harus menetapkan sifat yang lain. Jangan sebagaimana orang-orang pengikut hawa nafsu ya, mereka mereka menetapkan sebagian sifat lalu kemudian mereka mengingkari sifat yang lain. Tidak seperti ini. Ahlus sunnah menetapkan semuanya. Ya, ikhwani hafizakumullah jami'an, maka kita katakan bahwasanya apa? Ya, bahwasanya kita menetapkan ya ahlus sunnati wal jamaah menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tentunya ala wajhi yaliqu bikamalihi wa jalalihi. Sesuai tentunya sifat itu ya dia sesuai dengan apa? Maha mulia dan ya maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempurnaan dan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita katakan bahwasanya ya, contoh dalam manusia saja kita katakan manusia. Kalau manusia orang yang sesuatu kebaikan dia tidak keluar kecuali dari orang baik. Nah, ya, ini manusia ikhwani hafizakumullah jami'an. Maka kita katakan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memiliki satu sifat. Allah memiliki sifat yang begitu banyak dan sifat itu tentunya berkaitan dia sesuai dengan maha mulia dan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mulia, Allah maha sempurna, ya, Allah maha besar, ya. Maka tentunya di sini kita katakan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan sebagaimana kekurangannya makhluk, ya. Sebagaimana kekurangannya makhluk. Maha besar, ya. Jadi tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita akal-akali, ya. Allah maha besar, ya. Allah maha mulia, sempurna sifatnya. Maka di sini ikhwani hafizakumullah jami'an bahwasanya ya ketika kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tentunya menetapkan sesuai dengan ya kesempurnaan dan kemuliaan Allah tabaraka wa taala, yaitu ala wajhi yaliqu bikamalihi wa jalalihi, yaitu sesuai dengan apa? Ya pada segi yang mana dia sesuai dengan kesempurnaan dan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi takyifin wa tamthilin, tanpa harus ditakyif. Takyif itu apa? Takyif itu kalau bahasa kita adalah memvisualisasikan atau membagaimanakan. Seseorang bertanya bagaimana dan bagaimana. Maka ini kita tidak dilakukan oleh ahlus sunnah. Ya sebagaimana orang-orang mukayyifah. Orang-orang mukayyifah mereka selalu bertanya bagaimana dan bagaimana. Ya, ketika kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berbicara tentang perkara-perkara ghaibiyah, perkara-perkara yang dia ghaib. Maka ketika menggunakan pertanyaan bagaimana dan bagaimana, maka tidak akan pernah mendapatkan hakikatnya. Tidak akan pernah mendapatkan hakikatnya. Makanya ahlus sunnah menetapkan hakikatnya, kaifiahnya bagaimana, dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita takyif. Takyif itu bertanya bagaimana atau memvisualisasikan ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertanya bagaimana, atau orang-orang yang selalu memvisualisasikan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini ya, imma dia jatuh kepada tasybih, ya imma dia jatuh kepada ta'til. Ya,
kalau dia tidak jatuh kepada tashbih, menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, pasti dia jatuh ke dalam ta'til, yaitu apa? Mengingkari sifat Allah tabaraka wa taala. Maka Syekh mengatakan di sini min ghairi takyifin, ya. Ketika kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai diikuti dengan takyif. Takyif itu bertanya bagaimana atau memvisualisasikan bagaimana dan bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, atau min ghairi tamthil, ya, atau tidak boleh ditamthil. Tamthil itu apa? Mempermisalkan atau menyamakan dengan makhluk. Contoh seperti orang mengatakan bahwasanya tangan Allah sama seperti tangan makhluk. Ini musyabbihah dan ini kekafiran. Ini bentuk kekafiran. Ini syirik dalam al-asma was sifat dan ini kufur akbar, ya, kufur besar, ya. Ikhwani hafizakumullahu jami'an, ya, maka ya au tamthilin atau menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, ya. Wa min ghairi ta'tilin au ta'wilin, dan juga tidak boleh, ya, jadi menetapkan tanpa disertai dengan takyif tadi, bertanya. Kemudian tamthil, yaitu apa? Menyamakan, ya, dengan sifat makhluk. Ya, kemudian ta'til, tidak mengingkari, ya, tidak mengingkari. Atau apa? Min ghairi ta'wilin, tidak mentakwil. Mentakwil itu apa? Memalingkan hakikatnya kepada makna yang lain. Contoh tangan, kita katakan bahwasanya tangan itu kekuasaan, sebagaimana orang-orang Asy'ariyah ataupun yang semisal dengan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya ya maksud daripada tangan itu harus ditakwil. Takwilnya dibawa kemana? Kekuasaan. Kekuasaan. Ini tidak benar. Ahlus Sunnah menetapkan sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika turun ayat-ayat ini kepada mereka, mereka tidak sekali-kali ya mengatakan kekuasaan. Mereka tidak sekali-kali bertanya tentang maknanya. Kenapa? Karena memang maknanya jelas. Tidak membutuhkan kepada ya ta'wil, ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang mutaakhirin, ya. Ikhwani hafizakumullahu jami'an, maka bahwasanya apa? Min ghairi ta'til au ta'wil, ya, tanpa harus dita'til dan juga tidak boleh ditakwil. Takwil itu menyelewengkan makna daripada makna yang sesungguhnya. Nah, wa yaquluna liman athbata dzat, ya, dan mereka katakan kepada orang-orang yang menetapkan zat, ya, liman athbata dzat, ya, bagi orang-orang yang mereka itu menetapkan zat, ya, maka wa nafas sifat, orang-orang yang menetapkan zat dan mereka menafikan sifat, yaitu orang-orang Mu'attilah, menetapkan zat Allah tapi tidak mau menetapkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa humul Jahmiyah wal Mu'tazilah, ya, Jahmiyah dan Mu'tazilah atau yang dikenal dengan Mu'attilah, orang-orang yang mengingkari. Maka orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah, mereka apa? Mereka menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika ditanya aina Allah, mereka katakan bahwasanya Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, ya, tidak tidak membutuhkan kepada apa yang dibutuhkan oleh makhluk, ya. Contoh seperti mereka katakan arah. Arah itu kan ya sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk, sedangkan Allah, ya, tidak membutuhkan kepada arah. Maka sehingga mereka menafikan, ya, ulunya Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas atau di beristimayam di atas arsy. Maka ikhwani, Al-Jahmiyah, ya, wal Mu'tazilah, ya, kemudian mereka apa? Menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan zat tapi tidak mau menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa humul Jahmiyah wal Mu'tazilah. Maka innal kalama fi sifati far'un anil kalami fi dzat. Maka kita katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya ketika kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya kita sedang berbicara tentang apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada orang katakan bahwasanya ya Allah punya zat, Allah itu ada. Zat Allah itu ada, tapi tidak punya tangan, tidak punya wajah, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bagi dirinya, atau tidak bersemayam di atas arsy, ya. Maka para ulama katakan bahwasanya hakikatnya orang ini dia sedang ingin mengingkari, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun 1000 kali dia katakan zat Allah ada, tapi dia mengingkari sifat, hakikatnya dia sedang mengingkari zat Allah Subhanahu wa taala atau eksistensi keberadaan Allah tabaraka wa taala. Ya, sehingga ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah maupun Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya, mengatakan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, begitu juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya apa? Orang yang dia mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia ya beribadah ya'budul adama. Ya, dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, sesuatu yang nihil, yang tiada. Ikhwani hafizakumullahu jami'an. Maka ya kita katakan kepada mereka, sesungguhnya ketika kita berbicara tentang
ya sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan cabang daripada pembicaraan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakama annana nuthbitu lillahi dzatan la tushbihu dzawatal makhluq, ya, la tushbihu dzawatil makhluq. Ya, bahwasanya apa? Syekh mengatakan bahwasanya sebagaimana ya kita menetapkan ya sebagaimana ketika kita bahwasanya sebagaimana ya kita menetapkan ya bagi Allah Subhanahu wa taala zat, kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala zat ya, yang mana zat Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah sama dengan zat makhluk ya. Tentunya kita menetapkan zat tidak sama dengan zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Ya, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah ya, atau yang lebih dikenal dengan orang-orang Mu'attilah yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka katakan bahwasanya Allah punya zat tapi tidak punya sifat. Allah punya zat tapi tidak punya sifat. Ini ya yang dilakukan oleh mereka, ya, yang dilakukan oleh mereka. Maka ikhwani hafizakumullah jami'an, kita katakan bahwasanya kalaulah ada orang mengatakan Allah punya zat, bukankah makhluk juga punya zat? Tapi tentunya zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zat makhluk. Ini kaedahnya. Ya, maka ahlus sunnati wal jamaah pertengahan di antara orang-orang Mu'attilah dan orang-orang musyabbihah, sebagaimana kita sudah bahas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak semisal dengan sesuatu pun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka di sini ketika kita berbicara tentang satu sifat daripada sifat Allah, berarti kita sedang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengingkari satu sifat daripada sifat Allah, hakikatnya dia sedang ingin mengingkari Allah Subhanahu wa taala, atau dia ingin mengingkari zat Allah. Karena ini kaedahnya, berbicara tentang sifat ya merupakan cabang daripada berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, dan berbicara tentang sebagian sifat berarti kita sedang berbicara tentang sifat secara keseluruhan. Nah, ikhwani hafizakumullah jami'an, maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad beliau mengatakan fayajibu an nuthbita kullama thabata fil kitabi was sunnah min as-sifati duna ayyakuna fiha musyabahatun lil makhluqat. Bahwasanya apa? Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk menetapkan semua apa yang telah tetap di dalam Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu daripada sifat-sifat, ya, tanpa apa? Tanpa duna ayyakuna fiha musyabahah, tanpa disamakan dengan apa? Terjadi padanya penyamaan dengan makhluk, ya, makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita katakan seperti ini, ya. Kemudian apa? Wa yaqulu liman, ya, dan ahlus sunnati wal jamaah mereka mengatakan kepada orang-orang, ya, liman athbata ba'dhus sifat, kepada orang-orang yang mereka menetapkan sebagian sifat, ya, wa awwal ba'dhaha, dan mereka mentakwil, yaitu apa? Mentakwil sebagian daripada sifat yang lain, wahumul asy'ariyah, dan mereka adalah orang-orang asy'ariyah, ya, orang-orang asy'ariyah, yaitu kita katakan kepada mereka al-qaulu fi ba'dis sifati kal qauli fi ba'dil akhar. Berbicara tentang sebagian daripada sifat maka seperti kita berbicara tentang sifat-sifat yang lain. Kita berbicara tentang sifat berarti kita sedang berbicara tentang ya sebagian sifat berarti berbicara tentang sebagian sifat yang lain. Artinya dia memiliki, ketika kita menetapkan satu kaidah bagi satu sifat berarti berlaku kepada sifat yang lain. Ketika kita menetapkan sebagian sifat, kita menetapkan satu sifat, berarti kita harus juga menetapkan sifat yang lain. Ini ya ikhwani hafizakumullah jami'an, dan inilah yang dikatakan oleh ahlus sunnati wal jamaah bagi orang-orang apa? Bagi orang-orang ya asy'ariyah ataupun yang semisal dengan mereka. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita katakan kepada mereka bahwasanya al-qaulu fi ba'dis sifati kal qauli fi ba'dil akhar, bahwasanya berbicara tentang sebagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berbicara tentang ya sifat yang lain, sebagian daripada sifat yang lain. Dan ingat, ketika kita menerima satu sifat maka berlaku juga dan wajib bagi kita untuk menerima sifat satu sifat, maka wajib bagi kita untuk menerima sifat yang lain. Ketika kita menetapkan satu kaidah bagi satu sifat, maka berlaku juga bagi yang lain. Berlaku juga bagi yang lain. Makanya ahlus sunnati wal jamaah yang menerima semua sifat dan tidak mengambil sebagian dan mengingkari sebagian. Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan kaidah-kaidah yang baku, ya, ataupun kode etik, ya, kode etik dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sudah sebutkan, yaitu apa? Min ghairi tashbih, ya, tanpa disamakan atau ditamthil dengan makhluk. Kemudian apalagi tidak ditaktil, diingkari,
tidak di apa namanya? Tidak ditahrif atau ta'wil, tidak diselewengkan maknanya ya. Ya, kemudian tidak ditakyif. Takyif itu adalah membagaimanakan atau menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun takyif sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau telah mengatakan bahwasanya ya wal kaifa bahwasanya wasu'alu anhu bid'ah. Ya, bertanya tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bid'ah. Begitu juga berlaku yaitu apa? Ya, bertanya tentang ya seperti orang apa namanya? Nah, kita bicara tentang sifat, maka tidak boleh kita bertanya bagaimana, ya. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya, maka itu adalah bid'ah. Sebagaimana beliau katakan bahwasanya apa? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maknanya jelas. Artinya ini istiwanya Allah jelas, berarti di sini berlaku kepada yang lain juga. Berlaku kepada apa? Tangan, wajah, ya, pendengaran, penglihatan, semua sama. Ya, maknanya jelas ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang penyebutan sifat dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua jelas maknanya. Tidak membutuhkan kepada apa? Ta'wil, tidak membutuhkan kepada ya penyelewengan makna daripada makna yang sebenarnya ya. Bahwasanya al-istiwa'u ma'lumun ya, wal kaifa majhul, dan kaifa bagi Allah Subhanahu wa taala majhul karena perkara gaib. Ya, perkara gaib ini sebagaimana Allah firmankan bahwasanya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Beriman dengan perkara yang gaib berarti apa? Berarti mengedepankan hati, ya. Bukan mengedepankan akal. Bukan mengedepankan akal sebagaimana orang-orang ahlul kalam. Ikhwani hafizakumullah jami'an, maka kita katakan bahwasanya ya, bahwasanya apa? Yaitu al-qawlu fi ba'dis sifati kal-qawli fi ba'dil akhar, ya, yaitu berbicara tentang sebagian berbicara tentang sebagian sifat sebagaimana kita berbicara tentang sebagian sifat yang lain, ya, sifat yang lain, sebagian yang lain. Fa inna, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwasanya fa inna ya ma athbatta ya minas sifati ala wajhin yaliqu billahi azza wa jalla. Bahwasanya apa? Sesungguhnya apa yang telah engkau tetapkan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentunya penetapan itu ala wajhin yaliqu billahi azza wa jalla. Yaitu apa? Tentunya sesuai dengan maha mulia dan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya apa? Dia disesuaikan dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau zat Allah maha sempurna, maha mulia, berarti sifat Allah juga seperti itu. Sifat Allah juga seperti itu, ya. Jangan sama seperti orang-orang yang ingin mengingkari Mu'attilah. Mereka katakan bahwasanya kalau menetapkan sifat berarti ya kita menetapkan ya sama seperti makhluk, ya. Sedangkan makhluk itu kurang. Berarti kita ingin mengatakan Allah itu kurang. Lah, tidak. Seharusnya kaedahnya yaitu apa? Yaitu dia sesuai dengan maha mulianya Allah. Berbicara tentang sifat berarti kita sedang berbicara tentang zat. Berarti ketika kita menetapkan sifat, berarti sifat itu dia ada kesinambungannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau zat Allah maha mulia, maha sempurna, berarti sifat Allah juga seperti itu. Dan sebagaimana Allah katakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau Allah berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita katakan, dan ya akidah ini penting sekali kita ulang-ulangi dan kita jelaskan kepada masyarakat. Dan tentunya akidah Ahlussunnati wal Jamaah sebagaimana tema sebelumnya, itu akidah yang sesuai dengan atau mutabiqatun lil fitrah. Dia sesuai dan selaras dengan fitrah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya Syekh Abdul Muhsin mengatakan yaitu maka yalzimuka itsbat, ya, maka wajib bagimu untuk menetapkan ketika engkau menetapkan sebagian sifat, berarti wajib juga engkau menetapkan sifat yang sisanya, yang lainnya, ya. Tentunya ala hadzal wajhi al-laiq al-laiq ya billahi azza wa jalla, yaitu apa? Ala hadzal wajhi al-laiq billahi azza wa jalla, yaitu apa? Pada segi yang mana dia sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zat Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita sudah katakan, ya. Ikhwani hafizakumullah jami'an, ya, tentunya
kita kalau ingin melihat penjelasan ini secara bagus lagi, secara sempurna lagi, Syekh merekomendasikan kita di sini untuk melihat kepada kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu apa? Kitab At-Tadmuriyah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam halaman yang ke-31 sampai dengan 46. Ini penjelasan daripada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkaitan dengan apa? Kaidah penting sekali, kaidah yang sangat penting dalam berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat. Yaitu apa? Ketika berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan cabang daripada pembicaraan kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wal qaulu fi ba'dis sifati kal qauli fil ba'di al-akhar. Yaitu apa? Ketika kita berbicara tentang sebagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini seperti kita berbicara tentang sebagian yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Insyaallah ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, Ramadan pun kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini, yaitu Kutub wa Rasailu Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, yaitu yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini kumpulan buku beliau dan risalah-risalah yang beliau tulis. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Naktafi bihadza bi kafratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.